kenapa rumah sakit jiwa hanya ada satu di Papua? Oh ya, pertanyaannya kembali bukanlah kenapa, ada apa cuma satu? Iya. Ya, Kenapa dari sekian banyak ini hanya ada satu, dan itu di Jayapura saja? ya, betul. Rumah sakit jiwa yang sekarang di Abepura itu rumah sakit jiwa peninggalan Belanda. Oh ya. Jadi sejak sampai sekarang ini masih ada, ya. Jadi rumah sakit jiwa itu dibangun oleh orang Belanda, ya, oleh pemerintahan Belanda. Jadi sampai hari ini masalah mental di Papua itu belum dianggap prioritas. Belum anggap serius sama sekali. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Kesehatan mental acap kali dianggap sebelah mata bagi masyarakat Papua. Sedangkan tubuh manusia telah menjadi satu kesatuan antara fisik dan mental. Kesehatan mental mempunyai peranan penting yang tak dapat dipisahkan dari tubuh manusia. Dr. Ishak Yesaya Samai merupakan putra asli Portumbai yang berprofesi sebagai dokter psikiater dalam memperjuangkan hak-hak kesehatan mental masyarakat Papua sampai saat ini. Pria kelahiran Abepura 5 Februari 1982 berharap di Papua harus dibangun tempat rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika seperti ganja. Seperti apa sosok putra asli Portumbai yang berprofesi sebagai dokter psikiater? Inilah bincang-bincang kami dalam Afeksi Podcast. Oke dokter. Ya, Sip. selamat. Jadi kali ini saya kedatangan bintang tamu, dokter psikiater. Oke, bagaimana sebelum kita bincang-bincang masalah beberapa penyakit-penyakit mental, saya ingin tahu dulu nih, kenapa sampai dokter Ishak bisa terjun langsung menjadi dokter psikiater? Maksud perjalanannya seperti apa sih? Ya, begini ya. Ya, seperti yang kamu tahu bahwa di Papua hidup rumah tangga itu agak susah, ya. Apalagi dalam membangun rumah tangga bapak dengan mama, ya. Itu komunikasi suami istri kurang bagus, ya. Saya termasuk keluarga yang kurang sehat lah istilahnya. Sehat dalam arti bahwa dalam rumah tangga itu terlalu tidak nyaman. Ya, terus terang saya harus jujur, bapak saya memang latar belakangnya minum alkohol, ya. Jadi bayangkan tiap hari mabuk. Mama saya kasihan harus ke kebun kadang-kadang. Padahal bapak saya pegawai loh di satu instansi pemerintah, ya. Tapi karena tiap hari mabuk, ya kami ya punya cukup pengalaman masa kecil yang kurang sehat secara keluarga. Jadi bisa dikatakan bahwa ini salah satu tujuan dokter memilih menjadi dokter psikiater. Ya, karena sebelumnya saya juga pernah ditawarkan untuk sekolah dokter yang lain, ya, seperti spesialis lain. Contohnya yang ditawarkan ke saya adalah spesialis bedah plastik, ya. Ternyata waktu itu saya bisa, tapi saya tidak punya kerinduan, ya, untuk melakukan hal-hal seperti itu atau mencari sekolah seperti itu. Yang saya inginkan adalah bagaimana saya bisa menjadi satu mata rantai yang saya bisa kasih putus supaya keluarga itu tidak terjadi broken. Ya. Bagaimana karena saya anak dari broken, saya akan buat sesuatu ke depannya supaya kalau bisa anak-anak seperti saya tidak mengalami luka itu. Ya. Bayangkan kalau tiap hari mabuk lari dikejar papa, ya. Papa lari terus sembunyi di bawah rumah, sembunyi di bawah got-got, masuk di kebun-kebun. Sampai seburuk itu dok? Iya pasti. Itu zaman itu tidak ada KDRT, nggak ada yang dilaporkan karena itu karena kita cinta, ya, itu. Iya. Dan anggap itu hal yang lumrah, ya. Tapi dengan situasi itu saya belajar bahwa Tuhan baik, ya. Artinya apa? Bahwa Dia mengajar saya untuk supaya kita semua untuk mulai fokus kepada keluarga. Karena nanti ujungnya adalah hasil dari keluarga itu yang beda. Kenapa saya memilih psikiater?
Psikiater itu bukan hanya dokter yang mengurus orang gangguan jiwa ya. Iya. Ya, yang sudah jalan di jalan-jalan atau yang masuk rumah sakit jiwa. Ya. Psikiater itu skopnya lebih besar. Ya. Dia mengurus bukan hanya orang dengan gangguan jiwa atau psikopat dengan ODGJ. Ya. Dia juga bisa ke ranah yang lain, ya. Ke ranah keluarga, ke ranah hukum, ya. Bahkan ke ranah komunitas. Komunitas apa? Bisa sosial, ya, yang kita punya, keluarga, ya, pendidikan, ya, seperti itu. Saya ulik sedikit nih dok, minta maaf saya masuknya agak jauh. Sebelum menjadi dokter psikiater kan pasti pada saat itu kan punya tekanan batin. Dokter larinya kemana untuk menyembuhkan dokter punya luka waktu itu? Mama saya meninggal sejak saya kelas 1 SMP, ya. Dan pelarian saya ke Tuhan, ya. Saya bertemu Tuhan di kelas 1 SMP. Dan itu prosesnya sampai sekarang masih terjadi. Artinya apa? Mengikut Tuhan itu bukan saya sudah kenal Tuhan, tahu semua hal, terus saya berhenti, tidak. Tapi mengenal Tuhan kita terus diperbaharui, ya. Jadi terus terang sejak usia itu saya sudah mulai terlibat dengan banyak aktivitas pelayanan, ya. Dan itu membuat saya jadi lebih kuat tiap harinya. Jadi memang pada saat kelas 1 SMP dokter sudah mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, lebih fokus. Lebih fokus. Ya. Sampai akhirnya dokter bisa menjadi seperti sekarang ini. Ya, betul. Pada saat dokter pertama kali menjadi dokter psikiater, ada tantangan tersendiri tidak? Untuk pada saat pertama kali ini menjadi dokter? Menjadi psikiater itu tantangan terberat sebenarnya. Karena apa? Menjadi psikiater itu kita mengubah mindset, ya, pola pikir, cara berpikir, ya. Karena orang dengan gangguan mental atau jiwa itu sebenarnya gangguan dalam berpikir, konsep berpikir. Dan ini yang harus, kalau sudah gangguan jiwa atau ODGJ, terlihat gangguan berpikirnya, ya. Bicara kacau, kadang-kadang tidak relevan, ya. Dan topik pembicaraan kita selalu dia lompat-lompat, tidak sesuai dengan ide-ide yang kita diskusikan, ya. Itu yang terlihat. Tapi yang sedang aktif ini, konsep berpikir ini yang harus kita benahi, ya. Supaya apa? Pemahaman dasar tentang kehidupan, berkeluarga, berumah tangga, ya, itu menjadi hal yang lebih fokus, ya, seperti itu. Kalau misalnya memilih jadi psikiater itu panggilan, saya bilang iya. Karena memang saya rasa saya harus ke sana. Supaya apa? Untuk memberitahu keluarga-keluarga muda bahwa saya punya pengalaman ini loh. Kamu nanti berikutnya menjadi keluarga, anak-anakmu, calon suamimu, calon istrimu, apakah bisa nanti di kemudian hari membentuk keluarga-keluarga yang sehat. Jangan seperti saya, ya. Seperti itu, ya. Ini yang menjadi dasar. Kalau untuk perjalanannya dokter sendiri menjadi dokter psikiater sudah berapa tahun perjalanan menjadi seorang dokter psikiater? Saya mulai jadi psikiater sejak tahun 2017. Ya. Dan bertugas di Tanah Toraja, itu di Sulawesi Selatan. Waktu itu saya sempat menggalakkan bebas pasung dan pusat rehabilitasi psikososial, ya, oleh Direktur Rumah Sakit dan juga Bupati Tanah Toraja. Ya. Waktu itu angka kasus ODGJ di sana cukup tinggi, bahkan sangat tinggi untuk Sulawesi. Ya. Sulawesi, ya. Ya. Dan itu pasien cukup banyak. Satu hari bisa 25. Satu hari? Itu untuk satu hari? Satu hari. Kalau tingkat usianya? Usia muda, produktif. Usia muda. Antara 15 sampai 35. Ya. Faktornya apa, Dok? Kenapa bisa tinggi sekali satu hari 25? Yang mempengaruhi orang bisa gangguan jiwa itu ada, kita bilang trias, ya, triase namanya. Trias, 3. Ada secara biologi, ada psikologi, dan sosial. Ya, jadi biopsikososial atau kultural. Ya. Biologi itu berhubungan dengan fisiknya. Fisik dari. Misalnya dia lahir prematur, ada cacat bawaan, penyakit bawaan, ya. Terutama yang
terserang pada otak, misalnya ya. Contoh dengan anak-anak dengan contohnya tumbuh kembang terganggu, ya, lahir kurang bagus, ya ini akan memicu masalah-masalah mental di kemudian hari. Itu secara biologi ya. Secara psikologi, ya tadi tekanan hidup, ya frustrasi, kesempatan untuk sekolah, hidup hari-hari dengan keluarga itu menjadi tekanan, frustrasi, itu mendatangkan satu beban psikologis. Ya. Terus saya jauh-jauh bangun pagi hari aja itu tekanan psikologis buat kita semua. Harus bangun pagi hari, harus kerja, ya itu beban tersendiri. Ya. Yang berikutnya lagi adalah masalah sosial kultural. Ini penting sekali, apalagi di Papua, ya, dengan sistem patrialnya, ya, bahwa perempuan tidak dianggap selevel, ya, bahwa hak-hak itu milik kaum laki-laki atau anak laki-laki, ya, dan ini mendiskriminasi banyak hal dalam berumah tangga di kemudian hari. Kita bicara masalah penyakit mental di Papua, kita fokus di Papua. Kenapa rumah sakit jiwa hanya ada satu di Papua? Oh ya, pertanyaannya kembali bukanlah kenapa, ada apa cuma satu? Iya. Ya. Kenapa dari sekian banyak ini hanya ada satu dan itu di Jayapura saja? Ya, betul. Rumah sakit jiwa yang sekarang di Abepura itu rumah sakit jiwa peninggalan Belanda. Oh ya. Jadi sejak sampai sekarang ini masih ada, ya. Jadi rumah sakit jiwa itu dibangun oleh orang Belanda, ya, oleh pemerintahan Belanda. Jadi sampai hari ini masalah mental di Papua itu belum dianggap prioritas. Belum dianggap serius sama sekali. Dari zaman Belanda sampai sekarang saat ini. Ya, betul. Tapi kalau dari sudut pandang dokter, kacamata dokter sendiri melihat banyaknya kasus di Papua untuk penyakit mental, apakah tinggi atau menurun? Ya, itu yang saya bilang tadi, konsep berpikirnya ada yang salah dengan orang Papua. Mereka pikir tiap hari kalau KDRT dalam rumah tangga itu bukan masalah mental. Itu masalah mental health. Anak-anak menjadi imbas dari masalah KDRT. Anak-anak punya mental itu akan menumbuh mereka menjadi anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Anak-anak yang tidak punya masa depan. Mereka menikah, punya keluarga, punya pekerjaan, tapi mereka punya trauma hidup sejak kecil dalam keluarga. Itu membentuk karakter nanti di kemudian hari. Ingat bahwa lingkungan itulah yang membentuk pribadi seseorang. Jadi kita semua ini dibentuk oleh lingkungan. Dan anak-anak terpapar sejak kecil dengan lingkungan seperti itu. You bisa bayangkan saja, kalau besar seperti apa? Iya. Dia menjadi agresif, cepat emosional, tidak tahan emosi, suka ringan tangan kepada orang. Ya. Itu terjadi dengan anak-anak Papua, bukan? Iya. Dan itu imbas dari sebelumnya. Hari ini yang terjadi di anak-anak Papua harus flashback ke belakang. Ada apa dengan anak Papua yang masa lalu? Dengan keluarga waktu lalu? Ya, seperti itu. Jadi itu masalah mental health. Kalau kita bicara masalah angka, dari tahun ke tahun apakah menurun atau naik? Atau grafisnya sering tidak stabil? Per tahun ini, 2022, terakhir saya membawakan hasil survei, ya, untuk hasil rumah sakit. Angka orang berobat jalan di rumah sakit jiwa itu menaik signifikan. Menjadi 80-90%. Per tahun 2. Naik. Menjadi per bulan. Per bulan? Jadi setiap kali kunjungan pasien di rumah sakit per hari, dari tadinya cuma 30-40 menjadi 70 per hari. 70 per hari, kau bayangkan. Bahkan ada sampai 120 per hari. Itu bukan angka yang main-main untuk saya sebagai dokter. Dan kalau kita bicara masalah angka yang sangat besar itu, kapasitas dari rumah sakit sendiri bagaimana? Apakah sanggup menampung? Itu masalahnya, ya. Mereka hanya pikir bagaimana menyelesaikan fisik. Iya. Ya. Menyelesaikan orang-orang dengan sakit fisik. Tapi mereka tidak mengerti bahwa ada orang-orang dengan mental health yang butuh support. Anda sehat fisik, tapi kalau mentalnya tidak sehat, yakin bisa kerja? Yakin bisa survive? Tidak. Anda seperti zombie, ya, hidup tapi tidak berguna. Itu yang harus saya ajarkan. Mental health itu menjadi prioritas utama.
dalam semua lini kehidupan kita. Ada banyak orang cacat, tapi kalau mentalnya bagus, dia survive, hidup. Dia bisa kemana-mana, dia bisa berhasil dalam pekerjaan. Karena mental health. Karena konsep berpikirnya yang kita arahkan. Sekarang di Papua, ada orang bisa mental health. Seperti itu. Tekanannya begitu besar. Jadi di sini, ya. Kalau kita bicara masalah di rumah sakit jiwa, untuk tingkat usianya sendiri paling banyak di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa angka yang sakit itu sekitar mulai usia 15 tahun sampai sekitar 45 tahun. Yang usia produktif yang paling tinggi. Nyatanya diikuti dengan mereka yang sudah lansia. Dari 15 tahun berarti usia produktif sudah banyak juga di rumah sakit jiwa. Ya, betul. Betul. Kasusnya banyak. Kalau kasusnya sendiri apa? Kasus yang paling banyak pada usia produktif adalah untuk gangguan jiwa ya. Gangguan jiwa itu dibagi ada gangguan jiwa ringan, sedang, dan berat. Gangguan jiwa ringan sedang itu kadang-kadang disebut dengan ODMJ, orang dengan masalah kesehatan mental atau dengan masalah mental. Ya. Kalau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Artinya apa? Sudah ada gangguan jiwa berat dalam dirinya. Artinya apa? Dia sudah muncul perubahan perilaku, pola pikir, cara berpikir. Ini dari masa puber gitu ya? Bukan. Ini soal gangguannya. Oh, gangguannya. Ya. Karena apa? Gangguan itu bisa karena pengaruh dari lingkungan. Mereka yang mengalami gangguan jiwa di usia muda cenderung banyak akibat penyalahgunaan zat. Zat yang paling banyak di Papua adalah kanabis atau ganja. Ganja? Ya. Ganja menjadi idola anak-anak muda Papua sekarang. Ya, mereka berusaha dan itu didapatkan dengan cara mudah. Ya. Satu saset begini cuma 50.000. Oke. Sangat mudah di kota kita. Jadi itu salah satu faktor kenapa banyak sekali angka produktif di rumah sakit jiwa dengan yang ditangani oleh dokter karena zat tersebut seperti ganja. Penyalahgunaan zat. Mereka punya riwayat penyalahgunaan zat. Berarti sudah banyak. Kalau kita bicara angka untuk saat ini berapa banyak? Kalau lihat jumlah tadi satu pasien satu hari 70 orang. Yeah. Itu bisa dari 40% sampai 50%-nya adalah mereka dengan gangguan. Karena ganja. Ya. Kasus ganja yang dokter tangani saat ini bagaimana untuk perkembangan generasi ini? Ganja sebenarnya zat yang dipakai terus-menerus ya. Ini zat psikotropik ya, atau zat narkotika jenis golongan 1 ya, yang dipakai terus-menerus akan menimbulkan efek yang berdampak pada otak ya. Jadi bisa muncul seperti gangguan emosi ya, perilaku, bahkan sampai lebih berat adalah masalah tadi. Dia bisa sampai berhalusinasi dan delusi. Itu kita sebut dengan bahasa Indonesianya waham. Apa delusinya? Tadi, paranoid dengan orang, curiga, prasangka buruk, ya ada mau dibunuh atau dikejar-kejar, ya. Bahkan ada sampai terjadi intoksikasi kanabis atau ganja karena terlalu overdosis. Jadi seperti itu yang terjadi di anak-anak muda Papua. Mungkin dok minum dulu. Oh iya, boleh. Ini kita bicara masalah ganja nih sangat unik sekali. Apalagi ini masalah usia produktif dok. Di rumah sakit jiwa itu ada tempat untuk rehabilitasi atau tidak? Dan ini apakah dari kasus ganja ini tanggung jawab dari rumah sakit jiwa atau seperti apa? Ya, betul. Karena kalau kita bicara masalah ganja kan ini berkaitan dengan BNN, gitu. Bagaimana untuk di Papua sendiri? Ya, jadi Badan Narkotika Nasional atau BNN juga punya tugas yang lebih kompleks. Ya, rumah sakit jiwa di sini tugasnya adalah menangani pasien dengan gangguan akibat ganja. Ya, jadi begitu ada disfungsi secara manusia, entah itu pikiran, perasaan, dan perilaku, itu akan lari ke rumah sakit jiwa. Kita tahu bahwa rumah sakit jiwa itu terbatas. Iya. Ya, dia hanya menangani yang sudah gangguan jiwa berat.
yang sudah ada waham atau delusi, ada halusinasi. Tapi yang lagi sedang mau recovery, itu kita nggak punya panti rehabilitasi khusus untuk narkotika. Ya, saya harap pemerintah Papua juga mendengarkan ini, ya, supaya yang terjadi adalah mereka yang menjadi penyalahguna kanabis atau sap, mereka cenderung ke masa depannya mereka tidak bisa produktif seperti pada sebelum mereka mengenal kanabis. Karena apa? Kanabis itu menimbulkan efek. Efek apa? Efek candu. Untuk menggunakan lagi. Ya. Dan ada proses tidak percaya pada mereka dengan penyalahguna. Ini yang juga sangat sulit bagi keluarga. Tadi dokter ada singgung sedikit masalah pemerintah. Yang saya mau tanya sekarang begini, peran dinas pemberdayaan perempuan dan anak masalah kasus dari generasi tersebut dari ganja, itu seperti apa dok? Iya, biasanya dinas terkait ya, seperti perempuan dan anak ada mungkin melaporkan kasus-kasus bisa ada pemerkosaan atau ada bullying atau KDRT karena mungkin akibat dari orang ini atau korban atau tersangkanya mungkin riwayat pemakai misalnya, itu baru dilaporkan. Itu untuk saya sih sebenarnya sangat lambat ya, karena apa? Karena mereka datang ke kami atau ke dokter biasanya sudah muncul gejala ya, dan itu sudah kami telusur ceritanya, dia sudah pakai sekitar 10 tahun 12 tahun sejak usia SMP, SD dia sudah pernah mulai menggunakannya. Dan dampaknya nanti di usia-usia SMP atau di SMA baru muncul. Kalau dia pakai hanya sebagai kadang-kadang, kalau pakainya sebagai tiap hari lebih cepat efeknya. Jadi masalah mereka yang instansi-instansi yang melaporkan itu, saya rasa belum ada koordinasi saja, ya. Karena masalah anak dengan penyalahgunaan ini juga hal yang komplit. Tadi saya bilang bahwa anak kita semua mengalami gangguan bukan karena kita sendiri mau. Ya. Apa mungkin saudara juga mau gangguan? Tidak mau. Tidak ada satu manusia pun yang ingin gangguan. Iya pasti. Karena apa? Kita kan dipengaruhi oleh lingkungan. Iya. Kembali lagi ke dalam keluarga. Kalau misalnya keluarga itu misalnya bisa sehat, saya pastikan bahwa anak-anak juga akan tumbuh dengan sehat. Lingkungan juga kalau sehat, pasti anak-anak itu tumbuh dengan sehat. Ya, sini peran kita, ya, promosi, edukasi kepada masyarakat, kepada setiap keluarga-keluarga inti atau keluarga-keluarga primer, ya, ini menjadi hal yang utama, ya, bahwa membangun keluarga yang sehat itu penting sekali. Konsep pemahaman berkeluarga, ya, apalagi di Papua, iya, keluarga Kristen atau keluarga beragama lain juga sama, ya, itu wajib diedukasikan dengan seksama. Bukan bisa menjadi prioritas utama. Ya, pernah ada slogannya menghasilkan generasi emas Papua. Iya. Ini pernah dengar itu ya? Iya, pernah dengar. Itu untuk saya, buat saya geli-geli dan ketawa. Kenapa dok? Karena bukannya itu slogan itu bagus untuk saya melahirkan bagus. Generasi emas Papua. Iya betul, bagus sekali. Tapi saya sebagai anak Papua saya tidak merasa itu. Kenapa karena dok? Tidak menyentuh keluarga saya. Ya. Dalam hal apa dokter tidak merasa? Ya, edukasi dalam keluarga, membina rumah tangga. Jangan pikir tentang generasi emas Papua. Pikirkan bagaimana anak-anak itu bertumbuh dengan baik. Dia punya gizi, edukasi dalam keluarga, orang tua yang menjadi bapak dan mama sudah siap atau belum. Yang terjadi adalah mereka kawin terpaksa, kawin karena kecelakaan, kawin karena saya harus kawin. Bukan soal perkawinan. Soal tujuan dalam perkawinan itu yang penting. Dan ini yang harus menjadi dasar. Sehingga apa, kalau perkawinan itu dengan baik, mereka bisa mengarahkan anak-anaknya yang akan dilahirkan dalam buah itu dengan baik juga. Tadi apa, edukasi, pemanfaatan itu penting sekali. Ini yang menjadi pemicu kenapa mereka mudah lari ke kanabis atau ganja. Karena tidak ada benteng yang bisa mempertahankan mereka. Kalau keluarga sudah tidak percaya mereka, keluarga sudah bapak sendiri, mama sendiri, nenek tete atau om tante sendiri, ya, kita serba susah juga
Ya. Kita mau tolong bagaimana, kita mau support bagaimana. Sedangkan ini penting dalam support, social support, ya, untuk mereka, ya, seperti itu. Ya. Tidak apa-apa, ya. Kita melihat bahwa sejauh ini dukungan dari peran banyak pihak terhadap generasi milenial ini seperti apa? Saya tidak terlalu ikut perkembangan, tapi yang saya rasa berjalannya di tempat. Entah dari semua instansi ya, semua upaya yang dilakukan pemerintah Papua untuk menolong generasi muda Papua. Ya semua cara dia pakai. Tapi untuk saya lihat berjalan di tempat. Kenapa berjalan di tempat, Dok? Karena sistem edukasi yang diajarkan tidak menyeluruh. Serpihan-serpihan. Ya. Jadi mengedukasi generasi muda di Papua itu secara petak-petak. Ya. Karena kalau mengedukasi generasi muda harusnya secara menyeluruh. Ya. Dan ini penting, semua instansi terkait harus duduk bersama dan merangkum satu metode edukasi kepada generasi muda Papua yang lebih kompleks dan holistik. Ini penting. Kenapa? Kita menaruh satu fondasi yang baik untuk masa depan Papua ke depan. Anda bayangkan saja, tadi tentang cannabis saya bicara. Iya. Hari ini di Papua dengan angka alkohol tertinggi peminum, Papua menjadi bagian cukup tinggi di Indonesia. Orang dengan peminum alkohol, dengan penyalahguna alkohol, itu menjadi untuk saya, dokter jiwa, itu hal yang tidak realistis. Kenapa? Orang dengan alkohol itu cenderung temperamen, ya, unstabil emosional. Terus suruh dia bekerja di semua instansi, tidak usah jauh-jauh lah. Kerja jadi pelayan toko, mau nggak? Dia unstabil. Hari dihitung yang jari ada orang Papua ada kerja di pelayan toko, nggak mau. Kenapa? Itu mental diatur, diasah. Dia kan nggak stabil, agresif, tidak tahan tekanan. Itu yang harusnya kita edukasi. Ya. Saya kembali lagi ke Dok, masalah ganja. Ya. Seberapa buruk ganja membuat generasi milenial ini? Ya, Apakah generasi milenial ini akan terus berkembang atau seperti apa? Jadi ada efek dari ganja untuk ada dua ya, yang sekarang dan yang akan datang. Ya, kalau sekarang ini fungsi otaknya akan berkurang. Cara berpikir ya? Cara berpikir terutama. Jadi ganja itu dia mempengaruhi semua neurokimia di otak. Jadi konsep berpikir, mengambil keputusan, semua serba pelan. Ya. Jadi orang-orang yang pengguna ganja itu dalam kesehariannya dia akan terlihat slow, lambat. Artinya lambat loading lah, ya, begitu. Juga kinerja, ya, perilaku, emosional, semua jadi lebih pelan, ya. Hanya kalau dalam keadaan agresif, dia jadi kuat. Itu ya saya bilang tidak stabil, ya. Karena itu efek dari gangguan neurokimia di otak. Ganja punya efek yang terhebat adalah membuat gangguan neurokimia di otak sehingga menimbulkan banyak efek mental, ya, secara emosi terutama, secara perilaku dan pikiran. Ini yang menjadi hal penting yang sekarang ini, ya. Dan untuk akan datang, kalau mereka yang sudah pernah mengalami gangguan neurokimia di otak, kira-kira bisa kembali normal? Saya tidak bisa jamin. Untuk kembali normal 100% saya tidak bisa jamin. Tapi membaik iya. Ini membaik dalam artian apa nih? Karena begini, konsep pemahaman kita adalah ada sel-sel yang memang dia kalau rusak, dia bisa diperbaiki di tubuh kita. Ada sel-sel yang di tubuh kita kalau dia rusak, rusaknya permanen. Contohnya salah satunya sel saraf. Sel saraf itu ada di otak. Kalau memang neurokimia itu hasil dari produksinya sel saraf, rusak. Pasti rusak. Jadi rusak. Mau ganti pakai apa? Kalau jantung, kita bisa ganti jantung, transplantasi jantung. Iya, transplantasi. Ginjal kita ganti, ginjal. Ini 3 organ ya, ginjal, jantung, otak. Itu selnya kalau rusak permanen kita harus ganti. Dia nggak bisa diperbarui sendiri selnya, nggak bisa. Otak termasuk.
Terus kalau otak rusak kita bukan pakai otak apa? Iya. Ya. Benar. Jadi ini jangka panjang. Jangka panjangnya adalah apa? Kalau semua anak muda Papua pakai ganja, sudah ada gangguan perilaku mental emosional di otak. Jangka panjangnya mereka bisa produktif seperti anak-anak di luar negeri sana. Yang terjadi adalah mereka tunduk. Mereka di bawah otoritas. Mereka tidak bisa bergeming. Dan mereka menjadi perilaku-perilaku yang agresif. Tekanan, depresi, unstabil emosional. Makanya banyak muncul konflik-konflik yang mudah diprovokasi oleh siapapun. Kenapa? Mereka mudah terpancing. Ini juga menjadi catatan penting. Kalau semua anak Papua, asli Papua seperti itu, saya percaya 25 tahun akan datang tidak ada orang Papua yang smart bright. Tidak ada. 25 tahun ke depan Bisa saja. karena efek dari ganja. Ya. Sekarang di semua sekolah ada nggak promosi pencegahan? Semua orang lebih pikir tentang perut, bangun rumah mewah. Mereka tidak pernah pikir bangun sumber daya manusianya. Anak-anak yang sedang tumbuh sekarang di milenial ini dengan semua sumber yang datang untuk kasih tahu orang bahwa ini berbahaya loh untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan kata lain, senjata tidak berpeluru. Senjata tidak berpeluru. Yang akan terjadi pada generasi milenial Papua. Dan ketika hal ini terjadi 25 tahun ke depan, Papua, generasi penerus Papua, jangan pernah bermimpi punya Papua emas. Anak-anak muda Papua emas. oke. Jangan pernah bermimpi. Kalau tidak diperbaharui dari sekarang. Siapa yang diperbaharui? Mulai dari rumah tangga. Setiap rumah tangga baru wajib dikonseling. Ya. Siap menjadi mama, siap menjadi bapak. Tapi saya kembali lagi, Bu, Dok. Hal ini pernah dokter menyampaikan ke publik tidak? Bahwa seburuk ini ganja untuk generasi milenial ini? Saya pernah sampaikan itu sebelumnya dan juga sempat saya dorong juga ke instansi terkait, dinas terkait, dan ada opening bahwa mungkin nanti akan dibangun satu rumah rehabilitasi atau pusat rehabilitasi. Ini dari mana yang akan bangun? Saya tidak tahu dari BNN atau dari dinas kesehatan atau dari Komnas HAM, ya. Biasanya itu instansi terkait, mereka bekerja sama, ya. Kami hanya sebagai pengelola dan juga pekerja di situ. Tapi ini untuk saya penting karena saya orang Papua, ya. Saya harus sampaikan ini supaya untuk selamatkan anak-anak Papua yang ada, ya. Yang terjadi ini bukan sedang baik-baik saja. Mereka kelihatannya fisiknya bagus, Iya. jalan. Kita bicara Tapi masalah konsep berpikir ya. Kayak tadi dokter bisa singgung, kenapa di luar bisa berkembang cara berpikirnya, kenapa di sini tidak? Ya, karena tadi ya anak-anak Papua mereka tadi kembali ke lingkungan tadi, ya konsep rumah tangga, lingkungan itu membuat mereka jadi mudah terpengaruh, ya akhirnya menjadi ganja menjadi juga tempat untuk pelampiasan. Ya, kita tahu pada usia-usia produktif itu mereka lagi fase-fase di mana mereka sungguh mengaktualisasikan diri, ya mencari orang yang bisa diidolakan, ya tempat untuk bisa berbagi, ya Tempat yang diidolakan. iya. Kalau misalnya mereka tidak dapat dalam rumah, mereka cari tempat lain dong. Iya. Ya. Sampai mereka bisa dapat idola-idola di luar. Ya, Jadi kadang-kadang. bahasanya bisa dikatakan bahwa idola ini adalah mereka mengikuti jejak orang tersebut atau seperti apa? Bukan ikut ya, mereka terpengaruh. Terpengaruh, mulai dari cara berpikir. Ya, karena mereka mengambil jalan pintas, ya hal-hal yang mereka rasa ini lebih memudahkan saya, ya untuk mudah lebih supaya bisa membuang rasa jenuh, frustrasi, tekanan hidup. Kalau saya ambil pola pikirnya kayak gini, Dok, dengan kasusnya ganja yang terjadi untuk generasi milenial, dengan dokter bilang unstabil itu, berarti bisa dikatakan bahasa kasarnya mudah sekali didoktrin atau seperti apa, Dok? Ya, mudah sekali, bukan hanya didoktrin, tapi mudah seperti dimanipulasi. Manipulasi. Ya. Jadi hal ini memang memicu bahwa generasi milenial
gampang sekali untuk diarahkan Iya. gitu. Untuk Mereka khususnya mudah Papua. Iya. Bukannya Papua di seluruh tempat. Seluruh ya. tempat. Kalau ke anak Papua pakai balik ya anak Papua juga kena tuh. Kan bukannya dari Papua. Iya. Di luar Papua juga Cuma banyak. kita bicarakan fokusnya di Papua nih. Iya, betul. Karena tadi dokter singgung ketika hal ini tidak difokuskan 25 tahun ke depan bahwa akan closing gitu. Ya, kalau tidak diperhatikan dengan baik, ya, bahwa nanti 25 tahun ke depan dengan beredarnya ganja yang sangat bebas di Papua, dari Papua ujung Sorong sampai Merauke, wow. Untuk saya kalau dengar kesaksian para pasien itu, Jadi kalau bisa dikatakan generasi emas, slogan berdiri di tanah sendiri untuk generasi milik Papua, kayaknya bisa dikatakan hilang. ya itu yang tadi saya bilang, ini pentingnya semua instansi duduk dan merumuskan itu dalam satu konsep pemahaman yang lebih holistik. Melihat satu aspek manusia, anak Papua itu, dia mau kita bawa kemana. Ya. Itu yang penting. Ya. Menjadikan dia emas, Iya. dari sekarang. Hal-hal brilian yang kita tahu dalam dirinya. Bahwa dia merasa bahwa dia berharga. Ya. Di rumah, contoh saja di rumah. Kamu itu anak tidak tahu sopan. Orang tua marah. Ya. Mungkin terkesannya baik, tapi untuk dia mungkin hal yang bagus. Tapi mungkin harus diubah sedikit. Tapi kalau kita bicara kembali ke karakter orang Papua kan keras sekali. Bagaimana cara mendidik? Maksud kalau kita lihat? Tidak. Jadi semua karakter orang tua itu pada umumnya hal yang baik. Ya. Seperti saya juga selalu singgung bahwa singa yang jahat saja dia tidak pernah mau makan dia anak. Iya. Selalu dia kasih yang terbaik. Ya. Dan saya percaya semua orang tua selalu juga mau yang terbaik untuk anak-anak mereka. Ya. Dalam keterbatasan mereka sebagai orang tua, sejauh-jauh saya punya orang tua saja. Ya. Bapak dengan latar belakang alkohol, ya. KDRT dalam rumah tangga yang hampir tiap hari. Ya. Itu memotivasi kami. Supaya kami jangan seperti papa atau seperti bapak saya, ubah hidup, cara hidup. Itu bagus, konsep berpikirnya itu datang dari saya. Saya tidak akan mengulangi hal yang sama seperti bapak saya. Tapi kan tidak semua anak memiliki pola pikir yang sama, Dok. Itu harus diajarkan dalam keluarga. Mengajarkan pola pikir itu penting. Siapa yang mengajar? Bisa bapak, bisa mama. Itu memainkan peran dalam rumah tangga. Begitu peran satu gagal, peran satu naik. Mengajarkan anak-anak. Ya? Jadi jangan takut. Ini penting, mengganti pola pikir. Hal-hal tadi yang berbau negatif diganti dengan positif dalam rumah tangga. Itu juga baik. Ada juga yang seperti yang saya dapat pada umumnya, ya. Dia tidak mendapat kenyamanan di dalam rumah, dia mencari kenyamanan di luar. Sampai akhirnya ada yang dicetak berhasil, ada yang tidak. Dalam kategori berhasil maksudnya dia bisa berkembang dengan pola pikir yang dibentuk dengan lingkup-lingkup yang ada. Tapi ada juga yang tidak berkembang dengan lingkup-lingkup yang memang bisa dikatakan bahwa toksik dan sebagainya. Seperti begitu, Dok. Ya. Jadi ya terus jauh-jauh saya juga mengalami hal yang sama. Ya, tinggal di lingkungan yang selalu ada orang mabuk, ya. Tapi tadi kembali ke diri kita. Saya selalu bilang kepada pasien-pasien saya bahwa kalau rumah ini punya kamu dan ada orang asing datang dan mengetuk pintu, yang berhak membuka pintu siapa? Orang di luar atau orang di dalam rumah? Pasti orang dalam rumah, bukan? Kalau memang dia orang yang kamu tidak kenal dan kamu tidak pernah tahu tentang dirinya, Jangan pernah membuka jangan diri. pernah membuka diri untuk hal-hal yang tidak pernah kamu kenal. Dan kamu tahu itu berbahaya untuk diri. Cuma kalau yang dari saya lihat kebanyakan banyak yang welcome untuk membuka diri. Ya karena mereka sendiri tidak punya tempat di dalam dirinya. Saya punya masalah, dia punya tekanan, ingin melampiaskan, ingin bebas. Ya. Tadi lingkungan dalam keluarga tidak nyaman. Seperti itu. Ada anak-anak yang memang keras. Saya akan ganti pola pikir, saya tidak seperti ini, saya mau seperti ini. Nah, itu baik. Tidak semua anak sama. Dan semua anak punya karakter beda-beda. Iya. Tidak ada yang salah dengan karakter anak-anak kita. Tapi mereka perlu diarahkan.
bahwa kadang-kadang pilihan yang mereka ambil perlu sentuhan kita supaya mereka lebih tajam dalam Berpikir, mengambil keputusan. Ya, betul. Seperti itu. Kita kembali lagi ke masalah ganja, Dok. Dokter sebagai seorang psikiater, apakah ganja bisa diobati dengan obat? Oke. Jadi dampak dari penggunaan ganja akan menimbulkan masalah mental. Ya, secara psikologis, juga secara otak akan terjadi perubahan. Saya tadi bilang bahwa terjadi perubahan neuron kimia di otak. Perubahan neuron kimia itu mengganggu perilaku tadi, mental emosional, jadi perilaku agresif, manipulatif, ya, bahkan sampai bisa jadi perilaku kekerasan, kan? Itu bisa menimbulkan masalah dalam keluarga dan juga lingkungan. Biasanya kalau mereka sudah jadi menimbulkan masalah secara sosial atau keluarga, kita bilang terjadi disfungsi, ya, disabilitas dan distres itu akhirnya akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa tempatnya kami mengobati mereka yang mulai muncul masalah mental tadi, emosional, perilaku, mungkin jadi marah, suka marah, memukul, atau kadang-kadang bisa jadi curiga sama orang, perasaan kau dengan orang lain, ya, rasa dibuntuti atau segala macam, ya. Itu kita obati. Dan kita mengobati dengan medis, ya, karena saya latar belakang dokter, pasti saya mengobati dengan medis, pengobatan. Obat-obat yang diberikan kepada mereka, yang dosis terapi, mereka akan membaik dengan sendirinya, dengan minum obat teratur. Perubahan emosi akan semakin baik, perubahan perilaku juga membaik, dan pola pikir juga membaik. Masalahnya, kalau sudah membaik, mereka mau dikemanakan. Iya. Sedangkan kita tahu lingkungan akan terus datang. Makanya butuh sekali tadi pusat rehabilitasi yang permanen. Supaya mereka ini bisa diarahkan ke situ. Supaya apa? Mereka diajar, dikasih tahu bahwa membangun satu karakter yang dulu pernah salah, sekarang yang baik, itu prosesnya ada yang kita kasih tahu. Kalau untuk ganja sendiri, biasanya kalau untuk pengobatan biasanya berapa lama, Dok? Ada yang responnya cepat, ada responnya lambat. Respon cepat kalau pasiennya kooperatif, ya, artinya apa? Keluarga mendukung untuk recovery cepat. Itu kalau keluarganya sudah tidak peduli, susah untuk recovery. Artinya apa? Keluarga sudah menyerah, dia menjadi biangkerok di rumah, dia menjadi segala macam di rumah, semua lepas tangan, misalnya. Menilai kembali tadi, ya, komitmen bersama dalam keluarga. Sekali lagi bahwa tidak semua orang ingin jadi gangguan mental atau terpengaruh dengan penyalahgunaan saat. Dan saya kadang-kadang tidak menyalahkan pasien, bukan salah mereka. Ya. Kalau saya di posisi mereka juga pasti akan merasa hal yang sama. Saya tidak mau seperti itu, tapi karena tekanan hari-hari yang mereka alami. Tidak semua anak kuat, bukan? Iya. Jadi itu kita perlu pertimbangkan. Supaya mereka bertumbuh. Jadi mulai dari asa, ya, mulai dari lahir, mamanya hamil, sudah ada pengetahuan dasar, ya. Bapak juga menjadi bapak yang baik. Supaya anak-anak itu waktu mereka lahir dibesarkan, diajar dengan hal-hal yang baik. Kalau saya pikir diajar dengan hal-hal yang baik, terpapar dengan hal-hal yang baik, walaupun datang tekanan mereka bisa survive, kedepannya mereka jadi orang-orang hebat. Mereka bisa melintasi semua rintangan-rintangan hidup. Kalau bapak mamanya kuat, anak-anaknya kuat, kenapa tidak? Berarti pasien-pasien dengan penyakit mental ini mereka butuh dukungan dari banyak pihak, tidak hanya dari diri sendiri, ya? Ya, jadi pasien-pasien masalah penyalahguna terutama, ya, itu mereka butuh social support yang baik, ya, terutama walaupun mereka sendiri ingin berubah. Tapi kadang-kadang kalau mereka kembali ke lingkungan, orang-orang masih menganggap mereka anak pengguna ganja, anak narkoba, anak-anak hisap segala macam, ya. Lingkungan masih punya stigma tentang dia. Iya. Ini sebenarnya ada yang salah dengan pola pikir masyarakat. Iya, betul. Ini saya bilang, ini yang perlu kita cuci otak semua orang. Iya.
bahwa kalau satu orang saya dia sudah anggap saya ingin berubah, kita harus support dia untuk berubah. Ya, kenapa kita lebih suka membicarakan orang punya masa lalu, ketimbang masa depannya dia ingin berubah? Itu ada yang salah dengan cara berpikir kita. Iya. Ya, Karena untuk membangun SDM Papua itu butuh banyak dukungan, dan komitmen. komitmen. Bukan hanya dukungan, tapi komitmen. Orang yang berkomitmen, pasti mereka orang-orang yang tangguh. Ya. Banyak orang bisa kerja tapi tidak berkomitmen, di tengah jalan gugur. Kita bicara masalah rehab. Tadi dokter bilang akan ada pembangunan tempat rehabilitasi. Harapan dokter di tahun berapa? Saya tidak tahu, tapi saya coba dengar desas-desus. Semoga yang maha kuasa, yang berkuasa di tanah ini ya, bisa dengar itu ya. Karena apa? Terus terang ya, banyak juga anak-anak kita yang harusnya mereka di recovery, jadi bantu mereka bisa pulih. Karena tidak ada sarana untuk mereka pulih, mereka jadi kembali lagi. Karena sejauh ini mereka hanya dilemparkan ke rumah sakit jiwa. Ya, Karena secara awam ketika mereka pergi ke rumah sakit jiwa, secara awam orang bilang itu orang gila yang tiba di ya sana. pasti ya. Karena ini pola pikir yang tadi dokter bilang, cara pola pikir masyarakat sejauh ini untuk orang dengan gangguan jiwa memang buruk sekali. Jadi memang ya, jadi gangguan jiwa itu sudah berat ya. Untuk mengubah pola pikir tadi itu butuh pemahaman yang besar. Saya mengerti dengan masalah psikologis yang ada. Mungkin pemahaman setiap orang di sebuah keluarga tidak terlalu memperhatikan tentang masalah psikologis. Dan juga gereja ya. Oh, iya. Ini penting juga, gereja dan juga tempat-tempat ibadah ya. Saya tidak melarang bahwa di atas mimbar boleh berkata tentang hidup yang baik, tapi reaksi kita dalam keluarga-keluarga setiap jemaat juga penting. Berarti hubungan religius juga harus ada. Ada. Mereka yang sudah kena ini pengaruh kemudian diobati di RSJ, mereka bisa berikan penyesalan kan? Mereka menyesal untuk menggunakan gaji. Ya, secara nyata mereka menyesal menggunakannya. Mereka seperti tidak bisa berkata-kata, ya. Bahwa mereka baru tahu bahwa barang tersebut merusak hidup mereka, ya. Kalau lihat respon mereka hari-hari ketemu ya, mereka menyesal sebenarnya, ya. Tapi penyesalan itu bukan berarti sempurna di mereka. Bisa saya bilang, ya. Mereka dibentuk dari lingkungan. Selalu saya bilang kepada pasien-pasien saya, sekarang sudah terjadi, ya, kita bisa perbaiki, ya. Penting untuk memperbaiki orang. Jadi di semua fasilitas, bukan hanya di depan rehabilitasi sebagai pusat akhir ya, tapi social support itu penting. Gereja, masjid, tempat-tempat ibadah, komunitas-komunitas itu menjadi primadona supaya mereka kembali. Mereka juga dibantu untuk disupport. Jangan dari atas tempat-tempat ibadah lebih banyak menyudutkan mereka. Jadi ini juga memberatkan untuk mereka recovery, mereka rasa tertuduh. Padahal mereka sudah berjanji, saya ingin berubah. Tapi waktu mereka ke gereja atau ke masjid dibilang begitu, tertuduhlah mereka. Kita bicara masalah penyesalan yang tadi disampaikan dari belakang layar, Dok. Kita ini bicara penyesalan, berarti kita bicara masalah bagaimana hubungan dokter dengan pasien. Kita bicara hubungan emosional ya. Nah gitu. Berapa banyak pasien yang ingin menyampaikan emosional mereka dalam artian menjujur gitu, jujur, atau ada yang juga tertutup. Faktor-faktor apa yang jujur, faktor-faktor bagaimana yang mereka bisa menyampaikan secara gamblang aja gitu. Selama ini nggak ada pasien yang tertutup dengan saya, selama saya periksa. Mereka dengan mudahnya bercerita tentang kehidupan. Mungkin karena saya dokter psikiater ya. Iya. Ya. Jadi yang kalau bukan dokter jiwa ya. Kalau dokter psikiater kalau berbicara memang pasien langsung dia ingin berbicara. Saya bisa tahu apa yang dalam pikirannya, keluhannya. Saya bisa lihat karena memang bidang saya seperti itu. Ya.
Jadi selama ini memang pasien semua terbuka, ya. Kadang-kadang mereka tertutup bila ada, misalnya ada keluarga, ya. Mereka cukup segan, ada takut nanti dipunishment, ya, oleh keluarga. Berarti mereka hanya ingin berdua saja. Ya. Biasanya saya meminta untuk menenangkan pasien-pasien tersebut bahwa saya menjamin bahwa dengan awal terbukanya dia, itu recovery-nya akan dimulai. Jadi dengan dia terbuka hari itu, proses recovery-nya akan terjadi. Artinya apa? Saya memberi konsep pemahaman baru dalam keluarga. Saya panggil bapak atau mama atau tante atau om untuk mulai mengerti kenapa sampai dia jatuh. Ya. Nah, itu semua bukan salah pasien. Kita semua bersalah. Saya sebagai dokter, mereka sebagai keluarga, kalian sebagai komunitas, tidak ada kontribusi yang real kepada mereka. Kalau kita bisa pending itu, mereka safe. Ya. Maka tidak perlu berubah. Tidak perlu banyak uang dibuang untuk hal-hal begitu. Kalau kita bisa edukasi dengan baik, kita bisa ajar keluarga dengan baik. Kenapa tidak? Ya. Jadi, biasanya saya jelaskan kepada keluarga. Kenapa sampai anak ini bisa jatuh. Ya. Dan biasanya keluarga menerima dan mereka membantu recovery. Banyak yang pulih. Soalnya pulihnya begitu mau lanjut, di sini tidak ada tempat sekali lagi. Iya. Harus keluar. Itu butuh biaya yang cukup mahal. Jadi mereka harus keluar untuk berobat lagi di luar. Ya, di luar. Untuk lanjutkan pemulihan di luar. Biasanya dalam rehabilitasi sekitar 6 bulan direhab. Ya. Itu harus di dalam ruangan tertentu dan ada aktivitasnya, ada kita bisa lihat dia punya perubahan semua, pola pikir, perilaku selama 6 bulan direhab. Itu berdampak besar. Dan mereka juga akan dibekali dengan hal-hal dasar, ya. Ada keterampilan dasar, ya, dikasih bakat atau sesuai bakat minat mereka. Saya juga bukan hanya dalam rehab itu bukan hanya semua dokter, ada psikolog, ya, yang bisa bantu mereka untuk recovery, ya, sesuai bakat dan bidang mereka yang mereka suka. Ya. Jadi jangan menyerah, saya biasa sampaikan kepada pasien. Berarti itu juga salah satu tujuan awal kerinduan dokter bagaimana di Papua ada tempat rehab. Ya, tempat rehabilitasi untuk narkotika. Ya. Yang kedua, mulai dengan satu sistem organisasi atau instansi yang bisa rumuskan satu konsep edukasi yang holistik pada generasi muda Papua, ya, supaya konsep pemahaman itu ditaruh dengan baik, tidak dipetak-petakan. Ya. Kalau mereka mengerti dasar, baru naik ke level yang lebih tinggi. Yang terjadi adalah mereka langsung di level tinggi, tidak tahu dasarnya, jatuh patah. Tidak ada pondasinya. Ya pasti. Bangun rumah harus ada fondasi yang kuat dulu dong, supaya gempa tadi tidak rubuh rumah. Iya. Jadi fondasi itu diajarkan dalam skema yang harus diatur dalam semua instansi di sini, duduk dan bicara bagaimana menghadirkan satu konsep pemahaman yang baik untuk generasi muda. Mulai dari nafsa. Nafsa itu bukan hanya cannabis, ya. Narkotika, zat alkohol, psikotropika, zat adiktif. Adiktif yang sekarang lagi baru ini ada internet. Ini juga lagi banyak, ya. Dengan anak-anak kita menggoda internet berjam-jam, ya, itu belum ganggu mental emosional, unstabil, ya. Kok kecanduan internet juga Ya. masuk zat adiktif juga? Ya, dia yang non-sat. Non-zat. Ya. Kalau yang sat tadi, seperti rokok, alkohol, ya, seperti itu. Ya. Jadi nafsa ini menjadi luas, bukan hanya cannabis, ya. Di Papua nafsa sangat banyak. Cannabis ada, ganja, alkohol ada, ya, segala lem ada, Iya. anak-anak pengguna, ya, banyak sekali. Ya. Dan itu kalau tidak di cover dengan baik, ini merambat seperti ke semua jenjang. Kita bicara masalah tempat rehabilitasi, yang berikutnya masalah rumah sakit juga. Kita bicara masalah mental ini sangat penting sekali, dokter. Apalagi dokter ada seorang psikiater. Apakah perlu lagi ditambahkan rumah sakit jiwa di beberapa tempat daerah, tidak hanya di Jayapura saja? Bukan hanya perlu ditambahkan, memang prioritas utama. Rumah sakit fisik banyak sekali dia bangun. Fisik hanya menyelesaikan fisik. Tapi
tapi tidak menyelesaikan mental. Seberapa penting penyakit mental untuk manusia hidup? Sakit mental atau fisik dan mental itu seperti koin mata uang. Sebelah dan sebelah. Ya. Tidak ada, Anda duduk di sini bicara, mentalnya di rumah sana, nggak ada. Yang sekarang saya duduk di sini, mental saya juga ada di sini. Di dalam saya juga. Artinya apa? Mental itu di dalam otak kita juga. Perasaan sedih, rasa marah, tersinggung, frustrasi. Di tempat yang sama. Tidak tinggal di rumah. Tidak. Jadi mental dan fisik satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau bicara fisik harus juga bicara mental. Kalau bicara mental harus juga bicara fisik bersama. Seperti itu. Jadi penting. Ya, saya mengerti di Indonesia mental health, isu mental health bukan primadona. Tapi mulai hari ini kita sama-sama gandeng itu sebagai hal yang primadona. Iya. Nah, di luar negeri orang tidak ke dokter fisik. Anak-anak kan sudah high class, edukasinya tinggi sekali. Mereka tahu mereka sakit bukan masalah fisik, mereka sakit secara psikologis. Frustrasi hidup, tekanan hidup, pekerjaan, pernikahan, itu membuat mereka menjadi terganggu. Dampaknya ke fisik. Mereka nggak ke dokter fisik, mereka pergi kunjungi psikiater atau psikolog. Karena tadi sistem edukasinya sudah high class. Di kita, saya mengerti. Kita belum mengerti banyak. Yang terjadi adalah itu. Ya. Mereka keliling dokter, shopping kemana-mana. Padahal ujung-ujungnya sakitnya itu juga. Iya. Ya. Padahal bukan itu. Kalau diceritakan kronologis, yang ditahu ternyata mereka mengalami tekanan, frustrasi. Orang yang sakit juga pasti juga mengalami tekanan, frustrasi. Contoh bapak, pegawai negeri tiba-tiba sakit, pensi. Yang dia pikir nanti anak-anak makan apa di rumah. Siapa yang nanti antar mereka tiap hari ke sekolah? Jadi sudah kena di mentalnya juga, Pasti, fisiknya. bersamaan. Tidak pernah sendiri, bersamaan. Sakit fisik diikuti dengan Sakit mental. Seperti itu. Jadi memang mental punya peranan penting untuk kehidupan manusia. Bukan penting, dia menjadi primadona. Primadona. Walaupun ada banyak orang sehat, tapi kalau mentalnya bobrok. Iya. Tadi dokter ada singgung sedikit masalah pernikahan. Orang menuju pernikahan itu ada tidak sih ada pra-pra untuk mendekati dulu pembentukan secara mentalnya? Oh ya, jadi mungkin harus dimengerti bahwa secara biologis laki dan perempuan itu berbeda sistem otak, ya. Sistem reproduksi juga berbeda, ya. Itu sudah kuadratnya demikian, ya. Sistem tadi perempuan harus setiap bulan menstruasi, ya. Laki-laki berubahan tubuh, bentuk tubuh, ya. Artinya apa? Bahwa secara hormonal atau biologis mereka dipersiapkan sesuai dengan fungsi-fungsi masing-masing. Fungsi-fungsi masing-masing itu membentuk karakter-karakter masing-masing juga, ya. Kenapa penting kita mengenal karakter masing-masing? Supaya apa? Dalam proses itu kita bisa saling tahu. Dalam pernikahan tidak ada orang yang sempurna. Kalau sempurna, saya suka bilang ke pasien saya, jangan-jangan Anda malaikat. Karena kalau masih manusia masih injak tanah, bukan? Iya. Masih bisa salah, masih bisa tersinggung, masih. Karena memang manusia. Kalau sudah sempurna, Anda bukan manusia, Anda malaikat. Jadi tempatnya di atas, bukan di sini, ya. Begitu. Jadi kalau masih manusia untuk memahami manusia lain, itu proses yang normal yang kita belajar. Ya. Belajar itu terus-menerus dalam pernikahan. Bukan hari ini kawin, menikah, besok, oh sudah beres. Tidak, setiap hari kita belajar dalam pernikahan. Sampai tua-tua bangka juga tetap belajar. Belajar apa? Belajar menerima dan diterima. Sangat tidak mudah untuk belajar menerima orang lain. Ya. Kita lebih suka orang dia punya kelebihan. Apalagi menuju pernikahan ya, Dok? Ya, betul. Iya. Ya. Apalagi yang mau menikah ya. Iya. Ya, karena itu bukan hal yang mudah. Iya, karena minta maaf saya potong, Dok. Ya. Saya pernah cerita dengan beberapa orang yang sudah menikah di usia yang sudah matang lah bahasanya. Mereka bilang itu setiap hari, setiap bulan, setiap menit kita belajar setiap perubahan karakter tersebut. Itu maksudnya bagaimana, Dok? Jadi usia pernikahan itu jangan lihat usianya. Ya. Mau 10 tahun, mau 40 tahun.
ya, berdasarkan pengalaman sebagai psikiater untuk lakukan konselor kepada pernikahan juga ya. Dia sudah 40 tahun pernikahan, kalau ada perceraian cuma. Jadi bukan soal 40 tahunnya sudah saling mengenal, bukan. Seberapa dalamnya komitmen Anda untuk berbagi. Ya. Maksud berbagi apa nih, Dok? Berbagi perasaan. Perasaan. Ya. Artinya apa? Bahwa tidak semua yang saya suka dia suka, yang dia tersuka saya tersuka, ya. Itu tidak mudah. Iya. Dan itu butuh proses yang panjang. Dan saya mengerti itu. Untuk saya tidak apa-apa. Pernikahan akan terus berjalan, tapi proses belajar menerima itu yang penting. Terbuka dan menerima. Karena ini perubahan setiap menit, setiap detik tersebut yang itu ya. Pasti. Pesan-pesan dokter untuk generasi milenial ke depan, bagaimana mengembangkan pola pikir mereka, bagaimana bisa memilih ruang lingkup yang baik, itu seperti apa, Dok? Itu dimulai dengan tadi keluarga. Ya. Saya tidak tahu di mana ujungnya. Betul orang bilang mana telur, mana ayam, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, saya mulai dari keluarga. Ya. Kalau ingin nanti keluarganya baik, bagi mereka-mereka yang masih mau ingin menikah dan mengajukan pernikahan, ya, seperti bro di belakang, ya. Dan tidak apa-apa, menikah itu baik dan itu hal yang luar biasa yang Tuhan izinkan, ya. Saya perlu ingatkan bahwa dalam pernikahan itu perlu banyak proses yang akan Anda lalui, ya. Yang pertama tadi, belajar mengenal diri sendiri, ya. Kita tidak akan berusaha mengenal orang lain atau pasangan kita tanpa mengenal diri sendiri. Kita harus kenal dulu diri kita sendiri. Siapa kita, ya. Penting untuk mengenali diri sendiri. Supaya waktu kita bersama dengan orang, kita tahu, ya, apa yang terjadi pada diri kita. Ya. Itu penting sekali. Juga kepada generasi muda, ya. Tadi mulai dengan keluarga, terus persiapan pernikahan, ya. Walaupun ada tantangan hidup, ya, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, jangan menyerah, ya. Cari dukungan, social support atau kesehatan lain atau profesi lain yang Anda rasa dia bisa membantu Anda untuk lebih maksimal. Cari, jangan tutup diri, ya. Minta bantu pertolongan, ya. Kayak profesional yang Anda rasa dia mampu membantu Anda. Itu penting sekali. Untuk memberi saran, ketimbang kita ke orang yang salah, ya, menanyakan sesuatu yang bukan mau kita, ya. Dengan kerja profesional yang memang dia bisa mengarahkan kita sesuai dengan apa yang kita juga dalam kita punya pernikahan. Mungkin seperti itu. Dan yang terakhir adalah dunia ini akan terus berubah. Saya tidak bisa tahan dunia ini, dia akan terus berkembang. Ada isu, ada berita-berita baru selalu. Terus sekali lagi, rumah itu milik Anda. Anda berhak untuk membuka pintu dan menutup pintu. Anda tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi kuncinya hanya di Anda. Anda yang buka, Anda yang tutup. Oke. Mungkin satu lagi, Dok, terakhir sekali. Ya. Berobat di rumah sakit jiwa tuh mahal tidak sih? Oh ya, terima kasih untuk pemerintah Papua yang selama ini memakai kartu Papua Sehat. Kartu Papua Sehat itu luar biasa perannya untuk orang asli Papua. Iya. Saya bilang kayak saya angkat jempol. Karena dia mengcover semua pasien-pasien, terutama pasien mental, ya, dengan gangguan mental. Itu di covernya luar biasa. Mereka tertolong dengan kartu Papua Sehat. Sampai di ujung-ujung pelosok kampung, obat kami kirim tanpa bayar sepersen pun. KPS penanggung. KPS. Dan itu per bulan. Kalau dibeli konversi ke harganya, mereka tidak sanggup. Tapi dengan KPS, mereka bisa dilayani dengan baik. Jadi memang kalau pakai kartu KPS untuk orang Papua bisa dikatakan Berhasil. berhasil. Mereka mudah mengakses pelayanan kesehatan dengan baik. Sistem rujukannya dengan simpel. Kesehatan ke rumah sakit jiwa dengan langsung mudah dengan sistem rujukan tadi. Ya, sangat memudahkan mereka. Terutama untuk saya tidak tahu dokter lainnya. Kalau untuk mental atau masalah kesehatan mental, mereka dibuka akses sebesar-besarnya.
untuk datang ke kami. Ya, artinya apa? Mereka tidak perlu ke pihak kedua, ketiga, langsung ketemu kami dengan ahli-ahlinya. Berarti untuk kalian mau berobat langsung datang aja Iya, ke rumah sakit. Untuk orang Papua tercover dengan baik ya dok? Iya, waktu itu. Kan ada isu sekarang bahwa kartu Iya. Papua Sehat lagi tidak ada. Iya. Tapi saya yakin dengan adanya podcast ini menyadarkan pemerintah Provinsi Papua betapa pentingnya kartu Papua Sehat itu untuk orang Papua. Untuk Kalau mau menghasilkan generasi emas Papua, segera adakan itu kembali, iya. supaya kita bisa cover mereka-mereka, supaya mereka bisa pulih, kembali keluarga bisa baik, mereka bisa jaga anak-anak dengan baik, anak-anak bisa sekolah dengan baik, orang tua tidak frustrasi lagi, mereka bisa tolong anak-anak mereka. Ke depan, kita menjadi bagian kecil yang bisa support mereka menjadi generasi emas. Ya, kalau mau slogan itu jadi ya. Iya, slogan generasi itu emas, anak Papua berdiri di tanahnya sendiri, memang harus dibentuk dari pembangunan SDM ya. Ya, mulai dari keluar. Oke. Ya, tapi cukup. Terima kasih dokter.